Secara harta amanah Nusantara, secara harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi nama harta amanah Nusantara, karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurun, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Siapa itu khalifah? Yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia agar kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saya akan membatasi perial sejarah kenabian. Kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis." Mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis? Beliaulah merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Baginda Raja Sulaiman adalah utusan yang saya maksud, harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi, berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kekayaannya Ratu Bilqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua, bahwa harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu. Apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara tersebut terkait dengan kekayaan Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman, berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Bilqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan secara kekayaan Ratu Bilqis, kekuasaan dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Salah satunya, bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Bilqis adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dalam satu kedipan mata atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka memenuhi permintaan Ratu Bilqis untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Jika dianalisa, apakah hal tersebut mungkin terjadi? Begitulah Tuhan memberikan izin atas kekuatan kepemimpinan dan kekayaan serta kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana logikanya manusia bisa membangun dalam satu malam? Ini analisa kajian sistem pembangunan Candi Borobudur. Yang pertama, dibangun dengan sistem teknologi teleportasi. Bangunan Candi Borobudur telah dibangun di tempat yang berbeda, namun memindahkan dengan teknologi teleportasi. Maka seorang manusia sanggup memindahkannya dengan kekuatan teleportasi, terdiri dari makhluk gaib atau kekuatan gaib. Dan hal ini 100% bisa terjadi, karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekedip mata. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 38 sampai 40 berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku?" Sebagai orang-orang yang berserah diri, lalu berkata jin ifrit dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, kitab sebelum Nabi Sulaiman, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu
sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia bisa lebih hebat dari jin. Manusia adalah makhluk sempurna, walaupun dia bukan nabi, namun ia memiliki ilmu yang dikaruniakan Allah kepada dirinya. Sementara ilmu tersebut tidak dikaruniakan Allah kepada Nabi Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman tetap lebih hebat dengan ilmu-ilmu lain yang dikaruniakan Allah kepadanya. Hal ini sama seperti riwayat Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Dalam beberapa segi, Nabi Khidir alaihissalam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Demikian pula sebaliknya, Nabi Musa alaihissalam tidak memiliki ilmu yang dimiliki Nabi Khidir, sehingga ia ingin berguru kepada Nabi Khidir. Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi menerangkan bahwa orang yang diberi pengetahuan hikmah dari Alkitab yang sanggup mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mata berkedip atas izin Allah bernama Asif bin Burqiyah. Beliau berdoa dengan menyebutnya Ya Hayu Ya Qayyum. Saat itu banyak orang menyangka bahwa Nabi Sulaiman melakukan sihir atau melakukan kekuatan pasukan jin. Maka dijelaskan kembali dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, dan mereka, Bani Israel, mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Yang kedua, dibangun dengan sistem pracetak atau briques. Jadi bagian semua bangunan sudah diproduksi sebelumnya, tinggal dikirim ke lokasi pembangunan dalam bentuk tinggal merangkai dan memasang knoktun. Dan proses merangkainya bisa dilakukan dalam satu malam. Yang ketiga, dibangun oleh tenaga manusia yang banyak. Zaman dahulu, masyarakat sangatlah patuh dan taat kepada pemimpinnya dan kecintaan serta pengabdiannya kepada raja dan ratunya, hingga banyak masyarakat bergotong royong membangun. Peradaban zaman Atlantis dulu, rasa kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu sangat tinggi. Tidak seperti zaman sekarang yang nilai materialismenya tinggi dan sifat individualis mementingkan kepentingan pribadinya terlalu tinggi, dibangun dengan bantuan hewan, jin, dan makhluk lainnya. Kalau hal seperti ini, pemindahan istana Ratu Bilqis dengan atas perintah Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jin yang sanggup bekerja dalam sekedip mata adalah hal yang wajar, mengingat Nabi Sulaiman sanggup bicara dengan tumbuhan, hewan, jin, dan makhluk lainnya.